Maaf ya teman-teman, tadi ada beberapa gangguan, maklum lah ya. eh Apa namanya? Terkendala sinyal karena di sini juga mendung, di rumah Kak Sof ada juga lagi hujan. Jadi ada kendala sinyalnya down dan ya gitu. Ini kita balik lagi sama Kak Sof udah berapa kali, 3 kali ini. Nggak apa-apa ya. Youters yang Itu masih. dari episode pertama kan trials nih, lagi trials. Hmm, oke. Oke, bentar lanjut ya Kak ya. Silahkan lanjutkan. Oke, terus dari lulus kuliah merasa nggak punya partner buat ngobrol bahasa Inggris, teman-temannya juga oke, teman-temannya bisa, tapi kan nggak setiap saat kayak waktu ketemu setiap hari di kuliahan kayak gitu kan di kampus gitu. Nah, join lah masuk ke Facebook lagi yang sebelumnya tuh nggak pernah buka Facebook lagi. Join di Oke. grup penpol. Nah, join di grup penpol itu kan eh, apa ya, sahabat pena kan ya, sahabat pena yang itu isinya orang-orang luar negeri. Terus udah di accept tuh sama si adminnya. Terus habis itu syaratnya kita harus mengenalkan diri dan ngepost foto di situ. Udahlah akhirnya, terus habis itu DM banyak banget datang dari orang-orang luar, ada yang dari Perancis, ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina, ada yang dari Mesir. Nah, itu salah satu temen yang apa ya, Mintor masih sering hubungin itu orang Mesir tersebut, karena orang Mesir itu kayak ayo belajar bahasa Inggris tuh nggak susah kok Support ya. gitu. Ayo ya, ayo belajar sama aku. Kamu bisa praktek kok sama aku. Bisa kirim voice note, bisa teks aja, ataupun misalnya kalau misal aku ngajak video call pun dia mau buat ngobrol apapun itu gitu. Nah, habis itu udahlah dapet itu kayak setiap hari chattingan pakai bahasa Inggris udah merasa wah, oke, kayak aku nambah setiap hari tuh ada nambah kosakata, nggak mungkin hanya satu dua gitu kan, lumayan kan ya gitu. Terus juga nyambung relasi sama temen yang uh, pernah kenal waktu kuliah sebelumnya tuh, bukan temenku sih Kak, itu temennya temenku yang dari Ah, Uganda, I you see, know, I see. yang dari Oke. Uganda gitu-gitu. Kayak sekarang tuh masih tanya kabar, gimana kabarnya dia kan, kalau dia pakai bahasa Indonesia, aku pakai bahasa Inggris, aku selalu pakai bahasa Inggris. Terus aku bilang sama dia, kamu pakai bahasa Inggris aja biar aku juga ada partner ngobrolnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Gitu sih Kak, Sih. sampai sekarang. Bener, sebenarnya partner itu penting banget, partner buat ngobrol bahasa Inggris. Tapi kita ada di lingkungan yang belum kali ya, belum bisa mensupport kita buat itu gitu sih. Aku ada satu tips lagi sih ini yang lumayan membuatku improve my English ability itu Apa Kak? salah satunya speak to myself ya lah. Jadi ngomong sama diri sendiri karena emang nggak punya, bukan gila ya ini maksudnya gitu, bukan karena gila loh ya, bukan Aiju, sama diri aiju. sendiri, karena emang kita susah kan mencari lingkungan atau mencari circle yang Iya, bisa betul. ngobrol bakal bahasa Inggris pas. Nah, salah satu cara tuh speak to myself, jadi ngomong sama diri kita sendiri gitu. Nah, ya udah ngomong aja kayak kita vlog, kayak orang-orang vlog gitu ya. Kayak ya udah ngobrol sama di depan, depan mirror, di depan kaca, di depan cermin gitu. Atau enggak ya udah nggak usah di depan cermin deh, duduk aja di kamar terus ngomong sama Iya, diri sendiri gitu. Itu sebenarnya udah aku lakukan sejak aku SMA, sejak aku mulai iya, ikut les, iya, bener-bener. ikut Aku les. juga, aku juga, aku juga.
Iya, ikut les itu tuh karena tiap aku tuh les, aku ingat banget les itu hari Selasa sama Jumat. Tiap hari Jumat itu tuh kita disuruh speaking dengan topik yang dadakan gitu. Tiba-tiba Mm-mm. tell about money, tell about Indonesia, tell about Iya, apa ya, misalnya tell about Prambanan Temple. Tiba-tiba gitu. Makanya kan harus latihan kan. Jadi emang di rumah emang sering ngobrol sama diri sendiri, ya udah kayak ngevlog, ya udah kayak ngomong sama curhat aja pakai bahasa Inggris sama diri kita sendiri. iya, aku juga, Gitu sih. kalau aku sih bukan yang di depan kaca, bukan yang duduk, bukan yang lagi bengong gitu, enggak. Lagi naik motor, perjalanan ke rumah gitu. Sama sama sama. Ih, kayak aku punya diriku yang dukungku, yang support aku 100. Jadi sering melakukan itu setiap hari. Waktu mau ke sekolah, waktu mau ke bimbel, waktu kemanapun. Kalau pulang dari Iya. bimbel, itu kayak cerita sehari ini ngapain, terus rasanya gimana. Itu I Self tell to love. myself about that. Gitu. Sama sih aku juga gitu kok. Jadi di jalan dulu nih pas kuliah ketika mau presentasi kita sering ya presentasi ya. Waktu kita mau presentasi ya udah latihannya tuh di jalan gitu. Latihannya di jalan di motor. Sekarang juga masih gitu, itu kebiasaan yang lumayan buat kita meningkatkan kosakata kita, terus meningkatkan cara ngomong kita biar nggak lupa sih, karena emang Betul, harus betul. lulus nih Rahang buat ngomong bahasa Inggris. Iya, iya betul. Oke. Kalau nggak dipakai itu ya udah kita akan lupa, ya udah benar kayak pisau itu. Pisau kalau nggak dipakai itu dia akan nggak tajam. Ya benar kan? Tumpul. Sama itu. Jadi kita harus ya walaupun kita hanya tambah kosakata misalnya satu aja dalam satu hari, ya udah gitu kita pakai aja terus ya kan? Gitu. Satu hari satu kosakata, kalau 30 hari udah 30 kosakata, Ya, itu udah bagus banget. ya kan Udah bagus lumayan banget. kan. Iya, Lumayan terus banget. mm-mm. Kak, ini ada Oke. 3.000 Yorters sama Homers yang bergabung. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Ini baru ngebahas Luar episode biasa. 1. Iya sih, baru ngobas episode 1 udah 3.000. Iya, udah 3.000. Ini ada Yorters yang balita udah nonton. Ada yang kakek-kakek juga udah nonton. Wah, malmingannya dihabisin sama kita waktunya. Mungkin mereka-mereka lagi gabut, ya mendingan cari yang bermanfaat, sharing-sharing kan bareng kita. Itu lumayan kan, dapat Tambah pengalaman. sedikit lah pengalaman gitu. Iya sih, lumayan Iya. juga sih. Jadi emang hari ini kita tuh masih ngomongin seputar basic-basic bahasa Inggris sih sebenarnya. Kenapa sih bahasa Inggris itu uh, dianggap susah gitu, padahal tuh aslinya Mm-mm. enggak gitu. Mudah banget. Asalkan kita mau belajar, ubah mindset kita gitu ya kan. Terus, nah ini nih Tuh. aku ada pertanyaan buat kamu nih, Min. Mm-mm. Udah belajar bahasa Inggris kan udah lama nih ya kamu. Dari Iya, SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya ngambil kuliah. English Department. Iya kan? Nah, terus Mm-mm. selama ini gitu, selama ini hidup dengan utak-utak bahasa Inggris itu, um, how English changes your life? Gimana bahasa Inggris tuh ngubah ya? Sebenarnya tuh aku mengalami pemikiran, aku berpikir bahwa bahasa Inggris tuh bisa mengubah hidupku waktu aku lulus kuliah sih. Itu kayak yang aku harus mikir gimana nih caranya aku bisa menghasilkan dari apa yang aku punya. Yang aku punya apa? Hanya bahasa Inggris, hanya ilmu. Aku nggak punya apapun. Aku nggak punya channel orang dalam. Aku nggak punya kenalan yang relasi yang berpengaruh ya dalam tanda kutip gitu nggak punya. Jadi ya aku pakai nih senjataku, senjata bahasa Inggris yang udah aku dapat selama ini buat kerja. Nah, awalnya tuh
sebenarnya ya Kak, nih dikit cerita, aku nggak pengen dapat kerja yang langsung berhubungan dengan orang. Jadi itu dulu aku anaknya diem banget, Pol. Terus kayak aku udah Nah itu berpikir dari SMA tuh aku udah berpikir aku pengen jadi translator aja. Kan aku mikirnya translator itu kerjanya di kantoran dan ya udah translate aja tanpa ada sosialisasi dengan orang lain. Nah, itu ekspektasiku seciut itu. Nah, gitu kan. Terus habis itu di semester berapa ya kita ada mata kuliah LSPD. Pokoknya Mintor juga ceritain kok di feed Mintor. 2016 ya kalau nggak salah gitu. Kita setuju. disuruh dosen bikin bisnis gimana caranya kita bertahan hidup dengan bahasa Inggris. Ya Yes. kan? Mr. Fitri Kurniawan. Thank you, Mister. Dari situ udah kayak awalnya itu mikirnya ngeles anak-anak sekitar, anak-anak kos buat toep. Ada tuh 2 anak. Terus ternyata ada mbak kosku yang translate abstrak di aku. Tapi itu nggak berbayar sih karena kan ya namanya mbak kos ya, mbak sendiri, iya gitu. Terus habis itu ada tuh eh kakak tingkatnya temen kos aku disuruh itu abstrak, translate abstrak, terus ditanya lah berapa fee-nya gitu. Yaudahlah terserah. Nah, itu pertama kali aku dapat uang. Berapa tuh Kak diamplopin? Aku pikir amplopnya yang wah ini diamplopin uangnya banyak gitu. Enggak. Oke, oke, Alhamdulillah, oke. alhamdulillah dari situ translate 5.000 translate abstrak dari situ Kak. Terus ya udah, terus lulus kuliah cari kerjaan, dapat di bimbel, dapat di sekolahan, alhamdulillah. Dan selama belum dapat belum dapet tempat buat kerja tuh masih translate, udah masih kembangin kayak awalnya tuh masih translate abstrak semua, abstrak 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 dari UMS aja, dari kampus asal aja. Terus lama-kelamaan mungkin dari mulut ke mulut, terus lewat promo IG, terus ini kan sebenarnya IG pribadi ya dulu, terus langsung lah di akuisisi your translator gitu, merelakan foto-fotonya dihapusin gitu-gitu. Terus sampai sekarang ngajar juga, terus translate juga gitu ya, alhamdulillah bisa dihidupi oleh bahasa Inggris yang dulu aku mikirnya aku nggak bisa nih kalau pakai bahasa Inggris aja nggak bisa gitu. Kalau Kak Sof sendiri gimana? Apa yang Sebenarnya, bagaimana sih bahasa Inggris itu sudah mempengaruhi hidup Kak Sof? aduh, mempengaruhi hidupku katanya. Iya dong. Oke, sebenarnya hampir sama sih, hampir sama. Jadi setelah lulus tuh baru kerasa banget. Nih aku cuma punya ilmu ini nih gitu kan. Terus bagaimana ilmu ini tuh bisa Ya, tersalurkan, nggak sia-sia gitu loh. Iya kan, nggak sia-sia. Terus bagaimana aku bisa survive, bisa hidup sama ilmu yang udah aku bahasa dapat Inggris. nah, Iya. bahasa Inggris kan. Nah ya udah akhirnya harus putar otak tuh gimana. Akhirnya apa namanya? Ya itu tadi hampir sama sebenarnya. Akhirnya buka jasa translate. Sebenarnya jasa translate aku udah dari dari SMA dari kuliah gitu. Tapi nggak yang Ah, promo-promo iya gitu iya kan. betul betul. Dari kuliah cuma mungkin kakak Mm, tingkat beda jurusan ya, beda mm, mm. jurusan. Terus kan gitu-gitu sih, cuma sekitar lingkup kecil aja gitu. Udah dari kuliah gitu. Akhirnya setelah lulus kayaknya emang harus difokusin nih gitu. Nggak bisa cuma didiemin aja, harus difokusin kan. Nah, setelah itu apalagi ya? Habis itu akhirnya bisa buka apa ya? Bisa buka bimbingan kecil-kecilan gitu, bimbingan kecil-kecilan di rumah gitu. Terus bisa pergi kemana-mana bahasa Inggris. Lumayan bisa Hmm. pergi kemana-mana. Dikasih kesempatan buat ya keluar dari Jawa ya, keluar dari Jawa gitu kan. Keluar dari Jawa berlibur beberapa kali gitu ya, beberapa kali. Itu sih, itu dengan bahasa Inggris, semuanya dengan bahasa Inggris.
skill yang udah aku dapet gitu sih. Jadi lumayan apa ya, emang bersyukur banget gitu, bersyukur banget bahasa Inggris akhirnya bisa hidup sampai sekarang. Bisa hidup sampai Alhamdulillah ya. sekarang. Alhamdulillah. Bisa Dengan menghidupi diriku sendiri maksudnya. Gitu sih. iya, Oh, gitu. betul. Jadi perlu digarisbawahi ya, kalau sebenarnya itu bahasa Inggris tuh udah sebagai senjata. Nah, tapi bagaimana cara kita menggunakan itu? Semakin kita anggurin aja senjata itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Nah, kalau senjata itu semakin dipakai, semakin diasah, maka itu akan semakin tajam dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga orang lain di sekitar kita. Gitu ya, Kak Sofia. Emang yes. Yes, amin. Halo, aman, aman, aman banget. Ini yang nonton udah 4.000 aja nih. Lumayan ya, baru ngobas episode pertama loh. Ini ada Batita, Kak, balita bawah 3 tahun. Ya Allah, luar Luar biasa. biasa. Yang itu nggak, yang belum brojol aja udah nonton nih kayaknya. Mm-mm. Ini yang Ibunya masih udah nonton lahir. loh. Iya ibu. Makanya yang masih ada di perut, makhluk Allah yang masih ada di perut udah nonton, luar biasa. Emang Iya, kita saat ini memberikan manfaat untuk iya, makhluk-makhluk amin. Allah Amin, amin, yang amin. masih ada di perut. Iya, iya. Mantap. Halo adik, kita sapa dulu ya. Halo adik. Halo Yorters sama Homers. Halo semuanya. Halo Mantap semuanya. sih. 1.000 viewers. Terharu. Seru banget. Ayo silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung eh ketik aja di kolom komentar, nanti kita bahas. Atau kalau enggak, mungkin kalau sekarang waktunya udah mepet, kita akan bahas selanjutnya di Ngobas episode 2. Mungkin nanti kita Ngobas episode 2 sambil ngabuburit kali ya. Enak kali ya sambil Oh iya. ngabuburit. Terus kita undang narasumber yang expert, kita diskusi tentang sesuatu yang lagi hype. Jadi mungkin bisa juga itu ya, mungkin bisa juga nanti ngobas-ngobas selanjutnya nggak cuma bahasa Inggris aja nih yang bakal kita bahas. Iya, betul, Mungkin betul. ada yang Oh, lain, sharing ilmu gitu, sharing-sharing ilmu. Ini Kak, ada itu pertanyaan ada dari pertanyaan. yes, dari Kak Fatur Rahmah. Selamat Mm-mm. bergabung Kakak. Ini Halo, ada pertanyaan nih Kak. Min. Ya, Nih tak bacain ya Min ya. Bagaimana Kak caranya bagi waktu antara tugas ngajar dan kerjaan sebagai tentor dan translator gitu. Sebagai tentor dan translator. Kan sebagai guru apalagi pandemi seperti ini lebih sibuk dari biasanya. Nah, gimana tuh Min? Bagaimana tipsnya gitu membagi waktu antara ngajar, tentor, dan habis itu sebagai translator juga gitu. mm-mm. Silahkan Oke, dijawab nih. Min. oke. Aku dulu apa kamu dulu sih, Kak? Kamu dulu Min. Siap. Oke, kalau guru di pandemi seperti ini, kan dari online ya, kita harus buat materi, kalau nggak buat video, videonya pun video singkat, kayak yang ngejelasin rekaman, kayak gitu. Terus, itu pun kalau aku kan ngajarnya nggak hanya satu kelas aja, dan nggak hanya satu subjek aja, ada 3 subjek yang tak pegang. Nah, itu harus di apa ya, dicicil sih satu-satu, nggak bisa misal besok itu ngajar, malam ini baru wayangan, entah lagi nanti kalau ada translate tiba-tiba deadline-nya mepet, nggak bisa banget, apalagi kalau sorenya itu ngajar di bimbel, aduh itu pusing banget, pusing, ngantuk, emosi, nah gitu kan.
harus dicicil dulu materi sekolahnya. Terus kalau ada translatean, kita paling enggak harus nyicil paling enggak tuh 1 hari itu aku harus bisa nyelesain 5 lembar. Itu entah gimana caranya. Pernah juga kalau waktu belum pandemi ya, sebelum pandemi ngajar dari pagi sampai mungkin jam 12, habis itu bimbel sampai jam 8 malam. Nah, setelah itu bersih-bersih apa beres-beres, jam 9 baru free, jam 10-nya sampai entah sekuatnya aku nanti mungkin bisa sampai jam 3, bisa sampai jam setengah 4, jam 4 itu tuh buat translate gimana caranya bisa ngejar 5 halaman. Itu sih. Jadi ya kalau untuk time manajemennya nggak bisa teratur ya, karena kan namanya freelance juga, ada kerja kalau ada yang butuh gitu, nggak tiap hari kan adanya gitu sih. Kalau Kak Sof gimana Kak Sof? Kan Kak Sof juga ngajar di sekolah, juga tentor di bimbelnya sendiri, juga translate kan. Nah, gimana tuh? Kalau aku sih lebih kayak gini ya. Um, kan kalau ngajar itu pagi sampai siang maksimal. Kalau aku itu kalau aku tuh maksimal jam 2 lah. Kalau buat ngajar maksimal jam 1 atau jam 2 itu udah selesai gitu. Mungkin aku nggak sebat mintor ya, jadi lebih enak ketika pagi. Aku fokusku ya udah ngajar di sekolah gitu. Nah, terus buat tentor sama translator itu kita manusiawi ya, pasti kita capek gitu. Jadi kita harus sadar kalau kita tuh nggak boleh ngoyo gitu. Tapi kita harus sadar itu kalau kita nggak boleh ngoyo. Apa sih yang mau dikejar kan gitu. Aduh, aku ngecil banget nih. Apa sih yang harus dikejar? Jadi abis itu sore itu fokus ke bimbel tentang translate gitu. Kalau untuk translate biasanya aku tuh malam, tapi aku kasih patokan waktu gitu. Aku kasih patokan waktu. Jadi misalkan jadi tentor di bimbel gitu, aku kasih patokan waktu maksimal misalkan jam 2 sampai jam 5 aku udah maksimal. Jam 2 sampai jam 5 udah maksimal. Nggak boleh lebih dari jam 5. Ketika udah lebih dari jam 5, ya udah kamu tolak tuh, misalnya ada yang mau miss tambahan atau gimana, udah kamu tolak. Itu sih emang berani seperti itu. Terus yang selanjutnya intinya dari maghrib sampai isya itu harus free time ya, buat kita makan, buat kita bersih buat kita sholat dan lain sebagainya. Kalau untuk translate aku juga ada patokan waktunya gitu. Sampai jam berapa aku maksimal itu harus jam 12. Setelah jam 12 lebih kalau bisa enough, tutup tuh laptop gitu. Memang harus gitu sih. Jadi dari habis isya sampai jam 12 malam emang harus dikejar. Kalau misalkan nggak selesai ya udah maksimal aku jam 12 malam gitu. Jadi penting banget kalian memaksa diri. Aku jadi merasa tersindir nih Kak. Ya. Kerja bagai kuda aja nih. Jadi emang harus dipaksa punya jadwal sih ya, punya time management yang bagus, harus punya jadwal, ditulis tuh kalau penting, kalau perlu gitu ditulis gitu sih Kak Fatur Rahmah. Tipsnya harus ditulis jam sekian dan yang paling penting jangan ngoyo ya gitu, jangan ngoyo. Aduh Kak, aku merasa sangat tersindir ini. Oh gitu ya, itu gak ada maksud loh Min. Aduh gak bisa. Mau disampaikan bisa ditulis di kolom komen sekarang sebelum kita mengakhiri itu ya, ngobas episode 1. Apa aja boleh ditanyakan seputar bahasa Inggris, seputar time management gitu. Boleh banget. Ini Kak Sof itu adalah well prepared person banget ya. Kok bisa? Iya, kan udah jam segini gitu. Kalau aku emang udah sebenarnya tuh aku juga punya jadwal sih kayak gitu.
Ya, tapi di tengah-tengah kayak ada yang aku butuh kamu gitu. Oke, selama aku bisa ya, oke, aku bantu ya gitu. Iya, nggak bisa nolak gitu loh. Itu lebih Kadang sih nggak kita bisa perlu nolak. berkata Iya, berkata betul. tidak itu kita perlu gitu. Karena emang kita butuh waktu buat apa namanya buat istirahat gitu kan. Jadi emang harus harus memaksakan diri gitu. Ya, dulu aku sempet sih waktu awal-awal itu aku sempet sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tapi ada kejadian setelah itu beberapa sekitar 1 minggu tuh kayak gitu terus sampai jam 3 karena ada transkip yang harus diselesaikan jam 3. Kadang habis subuh baru tidur. Lah, tiba-tiba tepar dong. Iya, aku juga pernah kejadian kayak gitu. Kayak yang waktu ngelesin itu bener-bener ngantuk parah sampai kalau ngantuk itu aku kan pusing ya, pusing parah terus bawaannya emosi, pengen emosi tuh aduh pengen tidur aja, pengen aduh langsung tepar gitu. Tapi ya apa daya kan nggak bisa kan harus nahan di depan anak, di depan viewers itu kan harus eh oke lah gitu. Secara physically entah itu mentalitinya tuh stres banget itu kan no one knows ya kan. Ya makanya gitu, makanya itu sih butuh butuh banget kita buat jadwal jam sekian dari jam sekian ngapain jam sekian kita harus istirahat gitu sih karena ya emang kita butuh istirahat gitu dari apa namanya badan kita juga butuh istirahat juga butuh istirahat ya kan Iya jadi iya. harus pinter-pinter aja bagi waktu 24 jam itu cukup kok buat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Iya cukup. Apalagi kalau tugasnya masih yang belajar aja ya kan. Jadi harus benar-benar fokus belajar, benar-benar harus niat, harus ya susah-susah dulu lah, cari-cari referensi, mungkin cara belajarmu kurang tepat atau gimana, carilah cara belajar yang sesuai dengan tipemu, gitu kan semua orang beda-beda kan ya. Gitu. Terus, Kak itu ada pertanyaan lagi dari Fatkur Rahmah. Bagaimana cara menanamkan disiplin pada diri sendiri, Kak? Bagaimana cara menanamkan Cara menanamkan disiplin disiplin diri pada diri sendiri. Aduh, ini Mintor harus mendengarkan secara seksama ini. Kayaknya pertanyaannya juga buat Mintor juga itu. Oke, cara mendisiplinkan pada diri sendiri itu gimana? Sebenarnya nggak langsung terus aku disiplin gitu ya, terus langsung gitu sesuai dengan jadwal yang udah kita buat tuh enggak. Semuanya butuh proses gitu. Emang yang pertama emang harus niat dulu. Terus buat jadwal dulu sih, buat jadwal dulu dari pagi. Hari ini tuh mau ngapain aja gitu, harus ada jadwal dulu. Hari ini tuh mau ngapain aja. Jam sekian, dari jam sekian tuh harus ngapain. Terus oh aku ngajar dari jam sekian terus oh aku mau apa namanya jadi ngajar di bimbel jadi tentor jam sekian dari jam sekian gitu nah ketika udah jadwal itu ada untuk melakukannya emang susah gitu awal-awal sih juga nggak yang sesuai jadwal gitu tapi harus memaksakan diri ya untuk menanamkan disiplin disiplin itu harus dipaksakan dari diri sendiri kalau kita nggak dipaksa ya nggak mungkin bisa gitu yang paling penting udah ada jadwal gitu mau ngapain Terus nah lah gitu. habis itu push ourselves sih jadi harus memaksakan diri kita untuk melakukan itu kayak gitu. Jadi emang harus dipaksa nggak gitu Niat tapi ya dulu lah by ya proses awalnya. ya by proses Iya, nggak iya, langsung ya betul-betul. gitu tuh nggak tapi by proses gitu. Terus Kak ada lagi tuh dari SLM Alifa. Kak bedanya Inggris Amerika sama Inggris British itu Itu apa ya? apa Nah, ya? kebetulan kan Kak Sof ini adalah juga pengajar TOEFL.
Yang mana itu TOEFL adalah American. Nah, kira-kira apa sih Kak bedanya? Apa bedanya yang signifikan banget? Apa yang bedanya hanya tulisan color sama color kayak gitu? Oh, Apa pen sama trousers gitu? Apa Kak? Yang selain itu? oke. Sebenarnya British sama American itu nggak yang signifikan bedanya ya gitu. Sebenarnya cuma hal-hal simpel aja ketika tadi yang udah disebutin dari COLOR sama COLUR kayak UR. gitu. Cuma hal-hal simpel aja gitu. Nggak yang berbeda signifikan. American sama English itu tuh enggak gitu. Terus satu lagi, Hmm, ketika belajar bahasa Inggris itu nggak usah mikir mau pakai iya, British, mau American tuh nggak usah mikir itu iya, dulu gitu. Itu dipikirnya sambil jalan aja gitu. iya Ketika betul. udah Iya, oke, aku dapet nih gitu. Aku udah klik nih sama bahasa Inggris. Nah, baru dari situlah kita menggali lebih lagi tentang British tentang American gitu. Tapi iya sebenarnya bedanya nggak jauh. betul. Kalau untuk TOEFL lebih ke American kali ya. Iya, TOEFL American. Kalau Terus untuk yang TOEFL lebih ke American. British itu IELTS ya, Jadi nggak ada gitu. perbedaan yang signifikan, bedanya apa tuh nggak yang signifikan banget gitu. Iya, jadi jangan Kosakata beda tuh dibingungin paling dulu. beda tulisan gitu. Betul, betul. Jadi jangan dibingungin dulu antara British sama American itu apa. Jangan dulu. Yang penting kita belajar dulu, cari-cari kosakata, nambah kosakata. Setelah itu kamu pelajarin mungkin British sama American itu bedanya gimana. Terus kamu lebih nyamannya yang mana. Atau mungkin nanti itu akan sangat berguna ketika kamu akan hidup di negara tersebut gitu ya kan. Mungkin kalau di Amerika kita nggak bisa kan pakai British karena di sekitaran situ pakainya American. Begitu juga kalau misal kita di Inggris, di London kayak gitu, kita harus pakainya yang logat British gitu ya Kak ya. Siapa Jadi nih? gitu ya Kak Salimah. Nah iya gitu ya Kak Jadi Salima ya. fokus dulu aja Oke. buat belajar tentang bahasa Mm-mm. Inggris, kayak belajar vocabulary-nya ditambah, kosakatanya ditambah. Terus Pronounce-nya juga, spellingnya itu ya juga penting banget. Mm-mm. internasinya Mungkin beda dibenerin dulu. kayak kayak Mintor awal belajar kosakata book itu cara Mintor baca itu box. Nah, itu kan beda banget, itu signifikan sih, dan bedanya itu fatal banget sih ya kalau sekarang bilang book itu box. Nah itu pentingnya belajar juga yang pertama tulisan, yang kedua itu spelling, dan yang ketiga arti gitu. Siapa lagi nih? Ada Kak Bayu Aduh, Ari. penjelasannya Bu Guru. Terima kasih. Masih belajar kok. Oke, iya, masih sama-sama belajar ya, Kak ya. Terus siapa lagi, Kak? Mungkin ada 4.500 yang nonton, Kak. Ada Your Thirst sama 4.500 Home. viewers ya. Dari Iya, 400 viewers sama homers yang nonton kali ini ya. baru ngebahas pertama. Pertama. Semoga selanjutnya kita nggak ada kendala dan bisa mengundang kita nanti berdua jadi host dan ada satu narasumber yang sangat expert di bidangnya. Terus Semoga dari makanya ikuti terus follow Instagram Your Translator sama English Home Course. Barangkali kita juga akan ngadain giveaway kan, siapa tahu. Oh, Nah, kan kita tiba-tiba tuh pengen ngadain giveaway. Wah, ini nih aku lagi seneng. Terus tiba-tiba Mintor sama Kak Sof ini ngadain giveaway. Nah, kalau kalian nggak follow kan nggak tahu. jadi Jadi di follow dulu follow dulu aja ya. informasi yang selanjutnya. Terus juga bisa buat belajar bahasa Inggris juga nih, frasa-frasa, idiom-idiom kita bakal upload banyak insya Allah gitu di Insya akun Allah. kita. Iya, akun kita Insya Allah. Jadi masing-masing. masing-masing. Jadi Kita paling follow support aja. dulu. Kita Iya. Jadi follow dulu. Ada pepatah yang mengatakan tak follow maka tak kenal. Gitu. tak Tak follow kenal maka tak sayang maka gitu. iya, benar.
tak follow maka tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nggak follow nggak sayang, nggak bisa sayang tuh. Jadi follow dulu Lihat ya. follow dulu. Oke. Ya, tuh. Gimana Kak? Ini kita kurang lebih udah mau 90 menit ya. Nih udah 90 menit. 90 menit. Jadi Mungkin bisa ngasih itu kali ya, rangkuman dari apa yang kita mm, bicarakan mm, sedikit mm. aja Kak. Sedikit aja Kak. Rangkuman kita yang kita bahas hari ini. Kasih rangkuman sedikit aja. Oke. Jadi menurut Mintor itu bahasa Inggris itu penting buat dipelajari. Kenapa penting? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sudah mengglobal. Kalau kita nggak belajar bahasa Inggris, kita akan ketinggalan semuanya. Game, teknologi, apapun itu sudah pakai bahasa Inggris. Jadi, kalaupun kita nggak tahu artinya, nggak tahu apa, udah kita ketinggalan banget sama teman kita. Ciptakanlah rasa, apa ya, kompetitif. Jadi, kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Jadi, kita harus benar-benar usaha yuk, usaha. Eh, Singkirin rasa malas kita buat belajar bahasa Inggris. Bisa kok, bisa. Asalkan itu niatnya harus dipupuk biar subur, penasarannya juga harus dipupuk. Sama juga kalau kalian itu misalnya pengen tahu tentang seseorang, pasti kalian stalking terus kan, entah dari googling, entah dari sosmednya. Nah, begitu juga bahasa Inggris, semakin kamu penasaran, semakin kamu akan ingin tahu dan cari tahu. Gitu sih Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Sof? Sih itu yang paling penting, ubah mindset kalian kalau bahasa Inggris tuh nggak susah, bahasa Inggris Iya. tuh mudah dipelajari. Ingat bahasa Inggris sekarang tuh udah menjadi global language gitu. Terus yang selanjutnya jangan lupa untuk belajar sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kesukaan kalian. Oh kalian suka nonton, Betul. Jangan kalian memaksakan juga. mendengarkan musik. Sekarang tuh buat belajar bahasa Inggris banyak banget medianya dari YouTube gitu, atau ketika nonton film itu tuh membosankan buat kalian, coba deh terus di YouTube apa namanya video-video tentang belajar bahasa Inggris gitu, udah banyak banget gitu kan. Jadi Iya, betul. jangan sampai kalian itu apa namanya merasa bahasa Inggris itu nggak penting gitu. Sekarang Iya, penting dan banget, penting dan penting banget. betul. Terus uh, itu sih praktis yang paling penting ya, kalau Iya, mau bisa itu latihan harus praktek praktek. ya. Praktek entah itu ngomong sama diri sendiri nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Lebih kalau punya temen ngobrol itu ya better gitu, tapi kalau nggak coba Iya. deh ngomong sama diri sendiri aja tuh nggak apa-apa gitu, karena itu juga membantu kita gitu. Iya, membantu banget Banyak tuh. banget membantu kita. Jadi itu sih, jangan sampai kalian itu satu hari itu minimal aja deh dengerin full satu lagu bahasa Inggris yang kalian tahu liriknya, terus kalian tahu kosakatanya gitu. Satu hari luangkan waktu kalian buat belajar bahasa Inggris gitu sih. Terus apa lagi ya? Iya. Udah sih gitu aja. Mungkin ngobrol kali ini kita ngasih apa ya? Ngasih pandangan dulu ya, ngasih Mm-mm. stimulus-stimulus tentang bahasa Inggris kali ya. Untuk yang Iya, ya, betul, selanjutnya betul. kita bakal ngundang narasumber yang lebih expert, yang ahli dalam bidangnya, yang bakal ngasih apa ya, mungkin pengetahuan lebih lagi, ilmu lebih lagi tentang bahasa Inggris atau tentang bidang-bidang yang lainnya, mungkin bidang psikolog, mungkin ada yang di Uters Homers di sini butuh Iya. psikolog gitu kan. Iya, kenapa aku nih overthinking terus? Apa sih penyebabnya gitu? Iya, Kenapa jadi kok insecure meningkat gitu nah nanti. iya. Jadi kita bakal bahas di sini, di ngobas-ngobas episode-episode selanjutnya, di episode 2 insya Allah coming soon gitu. Jadi Jadi tungguin follow aja. dulu. Ingat, tak follow maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Gitu. Iya, Kalau ayo udah kenal follow jangan dulu. yang sayang,
Iya, gitu ya. Udah mungkin Oke. sampai sini dulu ya ngobahas episode pertama. Jangan lupa di-follow, terus dipantengin terus. Ada mungkin mulai dari besok kita akan mulai mengupload kosakata atau frasa atau idiom yang Insya Allah. sekarang digunakan biar nambah kosakatanya juga gitu. Jadi ya thank you ya Kak Sol sudah mau apa? Mau Sama-sama. mau nyiptain ngobas bareng-bareng sama Mintor gitu ya Kak. Thank Yes, you ya Kak. sama-sama. Thank you, Peter See you. juga. Kita bisa sharing. See you in the Dadah. next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.